Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang kasih Tuhan, katanya zaman sekarang ini adalah zaman yang serba canggih dalam hal teknologi informasi. Segala informasi, kalau dulu orang mendengar radio, baca koran, nonton televisi untuk memperoleh informasi. Tapi sekarang di genggaman pun, handphone kita bisa menyajikan banyak informasi. Makanya nggak heran, orang udah jarang nonton TV sekarang ini. Dan juga, Bapak Ibu, jikalau dulu mencari nasihat yang baik, orang mencari orang yang bijaksana. Biasanya orang yang sudah tua, yang sudah menjalani atau mengalami pahitnya, asamnya, manisnya, getirnya kehidupan ini. Dan nasihat dari orang tua itu dibutuhkan. Makanya kalau orang Batak bilang, na tua-tua do pangalapan poda. Tapi sekarang, orang mencari nasihat sudah gampang. Karena kecanggihan ilmu teknologi sekarang, teknologi informasi sekarang. Ditambah lagi, banyak orang pintar sedang mengembangkan yang disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana yang akan memberikan informasi tempat bertanya bagi manusia. Padahal manusia yang buat. Dengan algoritma tertentu, kecerdasan buatan ini akan belajar, menyerap banyak informasi, sehingga siapapun yang bertanya kepada dia akan disajikan informasi yang dibutuhkan. Orang juga di zaman ini akhirnya bertanya dan mencari nasihat lewat genggamannya. Nah Bapak Ibu, tapi kan kita tahu nih, bahwa informasi yang disajikan di internet itu bukan selalu yang benar dan yang baik. Bukankah berita hoax banyak yang bisa membangun opini masyarakat? Berita hoax atau kebohongan yang sering dan kerap dan terus-menerus diberitakan, itu akan menjadi kebenaran yang lengket dalam pikiran banyak orang. Memang ada orang yang menasihati kebenaran lewat internet, benar. Tetapi ada juga orang yang menyajikan informasi tentang bagaimana memenuhi keinginan dan nafsunya. Kita ambil contoh saja. Yang menonton di YouTube untuk bagaimana cara berbuat curang atau nyontek tanpa ketahuan pengawas saat ujian, itu banyak ditonton oleh anak-anak sekolah. Dan juga disajikan lagi, untuk menjadi sukses dalam ukuran kaya raya, anak kecil pun bikin video mengatakan inilah kiat menjadi sukses. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya nggak bisa bayangkan bahwa setiap orang sekarang akan menjadi semakin egosentris, menganggap dirinya adalah pusat dan tidak peduli kepada orang lain, menganggap dirinya yang diinginkan adalah segala sesuatu tentang dirinya, dan itu mudah dicapai. Bukankah belanja sekarang nggak perlu repot-repot? Tinggal kurir nanti ngantarkan belanjaan kita. Kita telah tiba di zaman di mana orang hanya mau mendengar apa yang ingin dia dengar, apa yang enak dia dengar, apa yang menyenangkan hatinya karena memenuhi keinginannya. Pertanyaannya, adakah orang sekarang yang merindukan ajaran yang benar? Kalau ketika semua orang menjadi egois, berpusat pada diri sendiri, akankah ada yang menolong ketika saya menjadi tua dan mulai tidak berdaya? Atau tidak berdaya karena sakitkah? Atau karena kecelakaan? Jangan sampai nanti
anak cucu kita nggak peduli pada kita karena lebih mengutamakan kehidupannya dan tidak mau peduli dengan yang lain. Itulah makanya 3 Yohanes mengatakan di surat 3 Yohanes adalah sukacita besar bagiku jikalau anak cucuku hidup dalam kebenaran. Dan inilah nasihat dari firman Tuhan hari ini. Seperti seorang bapa yang menasihati anaknya supaya hidup di dalam Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Nasihat yang sangat indah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti dalam segala hal, akal budi pun, perasaan, emosi, hendaklah percaya kepada Tuhan. Artinya sekalipun belum paham, percayakan hidupmu pada Tuhan. Tidak bersandar kepada pengertian sendiri berarti mau belajar dari Tuhan. Belajar dari kasih dan kemurahan Tuhan. Tentunya ini tidak mungkin dinasihatkan oleh seseorang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Oleh karena itu memang kita perlu ingat sebagai setiap pribadi, kenalilah Tuhan dengan sungguh, kenali jalannya. Justru kita akan semakin mengenal Tuhan lewat saat-saat sulit. Dan ternyata penolong kita, penghibur kita, yang bisa sangat amat dipercaya, hanya Tuhan saja bukan? Yang setia dan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga ketika menasihati, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Adalah nasihat yang memang karena kita sudah alami. Dan itu adalah nasihat yang benar. Percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu hanya bisa terjadi jikalau kita memang mengejar hikmat. Hikmat yang adalah takut akan Tuhan. Hikmat yang artinya adalah mengakui Tuhan dan menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Mengakui bahwa hidupku adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan dan untuk mengerjakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Karena Dia adalah sumber hidup, sumber selamat, dan Dia adalah sumber sejahtera kita. Orang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan sama seperti Bapak Ibu, ikan yang mencoba keluar dari air dan berlari, dia pikir dia bisa jalan di darat. Benar masih hidup, tapi tidak akan lama dia bertahan di darat, bukan? Artinya, kalau kita mau hidup di luar Tuhan, tidak mau mengakui Tuhan, sama seperti berlaku bodoh. Tidak mau untuk hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, percayakanlah hidupmu pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Tetap teguh, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan mari ajarkan hal ini kepada anak cucu kita untuk tetap percaya pada Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segenap jalan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada